Ketika di sini ada orang hebat, ada yang mungkin belum hebat dan seterusnya, bergabung menjadi satu, menjadi super team. Sehebat apa kamu bersedekah, sehebat itulah kamu berniaga. Apapun niat hijrah itu karena selain Allah, maka kita akan mundur dengan niat yang sama. Bahagia bersama, kita juga nangis-nangis bersama, dan itu yang mahal bagi saya. Kita banyak momen-momen yang tidak terlukiskan, tidak bisa dibeli, dan itu yang membuat saya semakin mantap. Subhanallah, Masya Allah, sangat menginspirasi kami dan suami. GWU8 ini saya sangat bersyukur bisa akhirnya hadir, yang awalnya maju mundur, setelah akhirnya kita memantapkan hati hadir dan tidak menyesal, dan bersyukur karena kita merasa diingatkan kembali kepada Allah bahwasanya semua itu harus meminta kembali kepada Sang Pemberi rezeki. Kesan dan pesan saya untuk acara GWU ini dahsyat, super, dan kita semua bisa dirubah, dan kita bisa merubah mindset kita untuk berdakwah, berbisnis, agar apa yang kita usahakan bisa menjadi berkah dan bermanfaat buat umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikutan di acara Gebyar Wirausaha ke-9 ini dari SBC ini. Masya Allah, setelah saya lihat ternyata ini sebuah wadah yang sangat bermanfaat. Masya Allah, anggotanya ada sampai ribuan dari seluruh Indonesia dan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Saya dengar pembimbingannya juga intensif. Ini solusi banget ini. Saya rasa ini para founder dan juga teman-teman yang terlibat di sini nanti tinggal memetik pahala jariahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semuanya kayaknya perlu deh untuk yang sekarang ini untuk mau terjun di bidang usaha, bergabung dengan grup SBC ini. Sangat bermanfaat dan recommended. Saya juga pengen belajar dari mereka. Hati saya benar-benar terketuk. Seakan-akan saya tuh diajari banyak banget pengalaman-pengalaman baru dan bertemu dengan orang-orang baru yang banyak memberi manfaat kepada saya. Pesan-pesan saya selama ikut GWU yaitu yang saya pikir yang semula acara ini tuh hanya diisi dengan bapak-bapak atau ibu-ibu, ternyata saya salah, dan acara ini isinya ternyata daging semua. Sangat recommended buat anak muda yang pengen banget cari inspirasi tentang usaha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Agar Dia masukkan orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah adalah suatu keuntungan yang besar. Dan Dia mengazab orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agung, Masya Allah, lantunan yang sangat indah sekali, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita ya teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya pembacaan 3 karakter SBC yang akan dibacakan oleh Saudara Aap Sutrisno dari Tegal juga. Oke, monggo Mas Aap. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk semua peserta webinar malam hari ini, kali ini kita akan membacakan 3 karakter SBC. Ya, teman-teman bisa on semua untuk mikrofonnya. Kita ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis.
memastikan halal, halal, ahli dalam 4 pilar bisnis, membiasakan berinvestasi, membiasakan berinvestasi, hidup sederhana dan bersahaja, hidup sederhana dan bersahaja, karakter muslim, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup, Al-Quran dan Sunnah menjadi acuan hidup, saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang, Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang, suka berbagi dan empati, suka berbagi dan empati, disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Baik, terima kasih teman-teman atas pembacaan SPC 3 karakter SPC. Ya, terima kasih Mas Aap yang sudah membacakan 3 karakter SBC. Mudah-mudahan bisa kita amalkan lagi dalam kehidupan kita dan bisnis kita ya. Nah, teman-teman, materi pada malam hari ini itu sangat menarik, ya kan? Jadi kita akan membahas tentang pola dan strategi membangun brand di marketplace. Nah, kenapa sih membangun brand itu sangat penting, ya kan? Nah, ini nanti akan langsung dijelaskan oleh pemateri kita, namanya adalah Mas Welian Tanoyo. Nah, beliau ini adalah owner dari digivolume.com, jasa kelola marketplace, terus praktisi bisnis online sejak 2009. Wow, berarti sudah kurang lebih 15 tahun beliau menjalankan ini ya. Terus konsultan, mentor, dan trainer, serta penulis buku marketplace. Dan yang pasti masih muda. Ya, beliau ini masih muda dan luar biasa ya, dengan pengalaman yang segitu banyaknya dan di umur yang masih sangat muda. Penasaran kan seperti apa? Monggo, Mas Welian Tanoyo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya atas kesempatannya pada malam hari ini. Tentunya kita dipertemukan melalui Zoom meeting ini. Allah takdirkan untuk selalu dalam kebaikan dan terus berbuat kebaikan. Dan kebaikan itu semoga bisa kita terus rasakan manfaatnya bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi tim kita di perusahaan, bagi masyarakat, bagi negara kita, dan seterusnya ya. Kemudian selawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku suri tauladan kita. Apapun yang ada pada beliau ialah suatu kebenaran dan kebaikan. Ya, terima kasih untuk teman-teman SBC peserta Zoom pada malam hari ini. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam barokahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, malam hari ini saya akan sharing mengenai membangun brand di marketplace. Ya, tadi dari MC atau moderator sudah cerita bahwa saya sudah dari 2009 ya teman-teman ya, saya sudah jualan online sejak SMA gitu. Saya lulus 2010, sekolah menengah farmasi di Yogyakarta. Itu saya 2009 udah jualan di grup Facebook ya. Kemudian 2011 saya jualan di Kaskus, 2012 di Tokopedia mulai buka, di Bukalapak 2013, kemudian di Shopee Januari 2015, Shopee Januari 2016, Lazada 2015 ya. Jadi apa yang saya sharingkan adalah pengalaman. Kemudian kenapa harus bangun brand adalah saya dari 2009 sampai 2018 ya itu nggak bangun brand, ternyata ya bisnisnya nggak sustain ya, artinya gonta-ganti barang terus ya, gonta-ganti barang terus dan tidak terbentuk ini sebenarnya saya tuh toko apa sih atau pedagang apa gitu ya. Jadi akhirnya database tidak terbentuk, WhatsApp
kontak banyak, ribuan sampai di atas 10.000 kalau dikumpulin semua, tapi nggak jelas toko saya toko apa gitu kan. Akhirnya saya mulai belajar ternyata ya bisnis nggak bisa seperti itu ya. Buat teman-teman yang pengen bisnisnya bertahan lama, baik menggunakan online maupun yang lain, adalah menggunakan ini ya. Nah, saya ada share screen. Nanti buat teman-teman yang nonton sampai akhir akan dapat linknya ya, jadi nggak perlu screenshot gitu kan. Nanti teman-teman bisa mendapatkan PowerPoint-nya nanti. Dan saya kan untuk mempertahankan bisnis itu perlu ini, ada 4 ya, ya ada 5. Yang pertama bangun super team ya, karena fondasinya itu adalah pada tim kita. Yang kedua bangun brand. Yang ketiga kelola database. Yang keempat bikin ekosistem. Yang kelima bikin komunitas ya. Ini yang membuat bisnis kita bertahan tuh, menurut saya ada 5 itu. Ya, karena kalau kita terus akuisisi customer, cari customer terus menerus, resikonya adalah kita akan keluar biaya iklan yang besar ya. Entah itu di Facebook, Instagram, Google, YouTube, Marketplace. Kalau kita tidak bangun database, bangun brand, maka tinggal tunggu waktu saja, nanti kita akan kehilangan market gitu. Atau biaya iklan kita semakin membengkak. Padahal kesehatan bisnis itu muncul ya kalau laporan keuangan kita itu sehat. Nah, sehat itu adalah profit. Nah, variabel yang mempengaruhi profit adalah salah satunya biaya biaya iklan gitu. Nah, kemudian tantangannya lagi adalah platform itu selalu baru terus. Dan setiap platform itu punya karakteristik masing-masing. Ya, ini ya saya mulai kenal internet itu tahun 2000-an. Dulu MIRC ya, kayaknya teman-teman ini ada yang angkatan saya. Saya SMP itu kenal MIRC sama Yahoo Messenger 2007, 2006 atau 2007 saya punya Friendster ya. 2008 saya punya Facebook. Saya 2008 udah punya Facebook gitu. Nah, Jadi yang ketawa-ketawa itu mas angkatan kayaknya mas. ya, dulu pasti chattingnya ASL PLS mas gitu kan. ASL PLS. Asli palsu. Ya. Terus nickname-nya CO underscore apa gitu kan, cowok terus apa gitu. Jangan dulu saya nickname-nya itu CO itu cowok, kalau CE cewek gitu kan. Terus diarahin minta email yahoo.com, terus chattingannya lanjut di Yahoo Messenger setelah dapat email yang nah ya. Padahal dulu saya masih SMP ya. Ya cuma ya nggak neko-neko ya. SMP udah ngerti Yahoo MIRC dan Yahoo Messenger ya. Wah. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang Open BO ya, saya sebenarnya sehari-hari itu mengajarkan Open BO Mas gitu loh. Ya. Jadi sehari-hari itu seringnya saya mengajarkan teman-teman tuh untuk Open BO di sini soalnya. BO itu apa mas? Bisnis online mas? Ya betul. Saya ini apapun masalahnya Open BO solusinya mas. Gitu ya. Oh. Tadi saya nggak mau ngangkat ini ya, tapi ada yang ngomong ya udah gitu ya. Ya saya buka BO soalnya di sini bisnis online dan bimbingan online ya. BO itu juga bisa bisnis online juga bisa bimbingan offline. Jadi buat teman-teman yang punya keahlian mengajar nanti bisa buka bimbingan online maupun offline ya. Buat yang suka dagang ya bisa bikin bisnis online maupun bisnis offline ya. Terus Open BO itu gampang, jual diri atau jual teman gitu. Jadi kalau nggak punya barang tinggal jual diri atau jual temannya gitu ya. Nah, maksudnya apa? Jual barang dan kemampuan diri atau jual barang dan kemampuan teman ya. Barangnya apa? Ya, barang yang dimiliki gitu ya. Teman, misal saya dulu memulai juga bukan dari modal yang sangat besar. HP waktu itu masih Nokia 6600 gitu loh. Teman-teman saya HP-nya jauh lebih bagus. Nggak punya laptop, pakai komputer sekolah gitu kan. Di jam istirahat itu jualan di grup Facebook gitu. Kemudian lulus kerja ya jualan, biar punya komputer
ya ke warnet biar bisa pakai iklan di Kaskus gitu. Jadi dengan HP seadanya, nggak punya laptop, komputer, itu bisa. Jadi apalagi HP kita sekarang kameranya bagus-bagus. Dulu saya foto masih pakai Nokia 6600, kemudian HP BlueBerry yang SIM cardnya 3, sampai bisa beli BlackBerry Tour itu kan Desember 2011 itu. Ya, karena waktu itu waktu zaman PIN BB. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman yang nggak punya bisnis, adalah alasan modal ya. Saya pun nggak ada privilege khusus ya. Walaupun kayaknya namanya kayak kayak gini nggak ada ya. Cuma maganya saja gitu. Resikonya kalau Kayaknya cuma 50% dari nama itu. itu Mas, Ya, keluarga MNC ya Mas ya? ya pengennya gitu Mas. Cuma kata ibu saya nggak boleh ganti marga Mas. Gitu. Jadi Ke oh, bapak bukan saya Thanos bapak saya Sudibyo gitu ya? Chinese. Ya, bapak saya emang Chinese. Oh, Nikah sama ibu saya mualaf. Jadi saya sama mbak saya emang Muslim dari kecil gitu. Nah, ya terus Allah. cuma Oh ya, resikonya kalau Mas Weli, ya, Mas Weli mohon maaf, ini ada yang ngechat, suaranya agak kecil Mas. Apa jarak dengan mic-nya terlalu jauh atau gimana Mas? Iya, memang enggak saya juga sih. ngerasain suaranya agak kecil Mas. Oh, supaya pengaturan peng- oke, pengaturan pengaturan mikrofonnya kayaknya coba. Nah, kalau segini gimana? Nah, ini oke oke. Nah, ini udah. Ya, Oke. pengaturan mikrofonnya tadi agak dikecilin. Itu. Mm-mm. Ya ini resikonya kalau 50-50 kayak gini Mas. Sebenarnya kalau 100% mungkin sama Dennis Lim kembar ya Mas. Cuma karena ibunya Jawa jadi sering, saya kan sering touring ya Mas ya, sering naik motor jadinya weakness-nya itu berkurang gitu Mas. Oh, Berkurang lima brightness-nya puluh oh, persen oke. gitu. Iya, tingkat Berarti filternya kecerahannya aja Mas berkurang yang Mas. diganti Mas. Filternya Iya, saja Mas yang ditambahkan. betul betul, makanya harus pakai filter ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi bercanda aja ya. Aslinya serius memang ini udah terlalu sering kena jalan. Ya, jadi platform ini akan terus baru teman-teman. Makanya tadi kalau nggak punya database, nggak bangun brand, otomatis bisnis kita hanya membesar ketika ada platform baru dan jadi kutu loncat dari platform ke platform. Harusnya kalau ada platform baru ataupun aplikasi baru, aplikasi lama jangan ditinggalin, tapi kasih orang di situ untuk jagain di situ. Ya, kayak kemarin TikTok Shop ditutup langsung banyak yang bergejolak bisnisnya karena hanya jualan di satu mall kalau saya sebut. Ya, jadi kalau saya analogikan jualan di marketplace, Shopee, Tokopedia itu jualan di dalam mall gitu ya. Kemudian kalau di Google itu seperti jalan Malioboro gitu. Lalu kalau sosial media, baik itu menggunakan Facebook, Instagram, kemudian TikTok Ad, YouTube Ad itu seperti pedagang keliling atau sales door to door, di mana kita yang mendatangi pasar. Sedangkan kalau tadi jualan di marketplace, di Shopee, Tokopedia, itu pasar yang mendatangi kita di dalam mall. Kalau di Google, pasar yang mendatangi kita di jalan paling ramai yang ada di kota kita. Nah, analoginya gitu. Nah, terus bagusnya kita jadi pedagang mangkal atau pedagang keliling. Kalau saya dua-duanya jalan, hanya porsi biaya iklannya dan porsi konsentrasinya buat setiap brand berbeda-beda. Nah, nanti habis ini kita belajar cocoknya brand kita itu dipasarin di tempat mana saja gitu ya. Biar teman-teman nggak trial error seperti saya yang dari 2009 sampai 2017 gitu kan. Nggak ngerti ternyata brand saya, produk saya itu bagusnya dijual di mana gitu ya. Makanya nanti caranya bagaimana silahkan teman-teman yang punya produk, Shopee-nya dibuka ya. Shopee-nya teman-teman sekalian praktek bisa Ini bisa teman-teman bisa praktek sambil buka HP ya, Mas Weli. ya boleh pakai aplikasi bisa. Nanti kalau bingung jualan nanti juga ada ini. Teman-teman bisa jualan undur-undur ya. Nah, ini juga laku. Ini adalah bisnis yang selalu mundur barangnya ya. Nah, kalau bingung bisa jualan undur-undur
daripada anaknya nggak ada kerjaan, gelundang-gelundung kayak melon, teman-teman bisa ajarin untuk jualan undur-undur ya. Cuman jangan pakai bohong ya, soalnya waktu kecil saya diajarinnya bohong gitu, maksudnya yang beredar ya gitu. Jadi kalau mau dapat undur-undur harus nyanyi dulu gitu kan, sambil ngublek-ngublek sarangnya gitu. Ya nyanyinya kan undur-undur ibumu kecemplung sumur gitu kan, malah ngajarin bohong gitu. Nah, yang lain bagaimana? Coba boleh komen dong pada jualan apa, lokasinya di mana. Nanti saya kasih beberapa, saya pilih, saya kasih bocoran. Cocoknya produknya dijual di mana, pasarnya seberapa besar. Nah, Ya, oke, teman-teman kita mulai nah, diketik tuh. saya pilih yang unik. Produknya apa, lokasinya di mana? Ya, sama lokasi karena lokasi menentukan. Ini ada baju renang Muslim di Jakarta. Oke, Ada muslim atau muslimah. Hehe. baju renang Muslim dan Muslimah ini. Oh, berarti ada yang laki-lakinya. Ya, Mas. Seragam Oke, sekolah, cuma nggak tahu dari Cirebon nih kayaknya nih. Terus buku anak Muslim Yogyakarta, gelas kayu di Brebes. Terus ada kue kering karakter buat Lebaran. Terus ada jual plakat akrilik Tulung Agung Jawa Timur. Ada cold pressed. Oh jus. Oh, ada jus di Samarinda. Terus ada tangga aluminium Sidoarjo itu Mas. oke, oke. Siap, saya pilih yang unik ini ya, pupuk kambak Ada kulit dulu. herbal Nah, juga. Ada herbal dari Balikpapan. oke. Nah, caranya teman-teman tulis nama produk yang jual di sini. Pupuk kambak ya, kemudian tekan kaca pembesar atau tombol enter. Lalu diklik terlaris. Nanti kemudian akan muncul ya, biasanya kalau produknya penjualannya besar akan ada nanti di bawah-bawah atau langsung di atas penjualan per bulannya berapa. Jadi langsung bisa dihitung omsetnya gitu. Kompetitor kita tuh langsung ketahuan. Ya, nanti kalau tinggal kita lihat dia jualan produk apa yang lain untuk mendukung omsetnya. Ya. Jadi enaknya datanya udah terbuka di sini. Nah, nanti tinggal dicari. Nah, mungkin ini ya. Nah, ini bisa terjual dari Magelang 276 per bulan. Harganya 83.700 gitu. Nah, kemudian ada yang 8.700 bisa laku 258 terjual per bulan lokasi di Banjarmasin gitu. Nah, nanti kalau kompetitor laku berarti kita pun ada kemungkinan juga laku. Tinggal bagaimana supaya laku kita perlu punya tiga ya. Yang pertama jadi pionir atau yang pertama di sini udah nggak mungkin. Berarti kita masih ada dua, yaitu menjadi unggul atau menjadi unik. Nah, untuk menjadi unggul dan unik supaya dipilih oleh customer, maka kita memerlukan jalan-jalan ke kompetitor untuk mengetahui apa yang sebenarnya pasar inginkan. Ya, kita bisa cek di bintang 2 dan bintang 1, lalu bintang 3, baik di Google Map maupun di Shopee dan marketplace yang lainnya. Kalau ada testimoni negatif, itu tandanya ada pasar yang belum terlayani oleh kompetitor kita. Nah, disitulah kita bisa masuk melakukan penetrasi pasar melalui keunggulan. Nah, kemudian bagaimana supaya dipilih melalui keunikan? Secara desain packagingnya ya harus punya perbedaan gitu. Jangan ketika yang lain eh, warna logonya merah, kemudian kayak gini ya. Kita juga ikut-ikut kayak gini. Kita masih banyak ya di belajar tentang branding ya. Nggak semua warna harus merah, mungkin bisa kombinasi biar packagingnya juga unik gitu. Ibaratnya biar kita ketika di etalase, ibaratnya marketplace itu etalase, kita bisa dipilih karena desainnya yang unik atau warnanya yang berbeda itu. Ya, kemudian kalau yang cocok dijual di Google, ya teman-teman cukup masuk ke Google, lalu ketik nama produknya di Google.
Ya, misal nih ada yang produknya bahan bangunan gitu ya. Tinggal ditambah nama kotanya. Ya, jadi Kawat Brojong spasi kota gitu. Oh, ini pas nggak ada yang iklan. Coba kita cek. Nah, nanti ciri-cirinya kalau kompetitor kita ada yang iklan di sini, itu tandanya cocok dijual di Google ya. Jadi kuncinya kalau ada kompetitor laku di platform marketplace, kemudian ada yang iklan di Google, tandanya itu cocok dijual di Google. Nah, ini ada yang cocok sepertinya. Tangga aluminium. Nah, kita lihat nanti. Nah, kayak gini. Kalau ada yang iklan, kemungkinan cocok gitu. Plakat akrilik, nah misal. Kita lihat nanti ada yang iklan nggak. Tapi kalau nggak ada yang iklan, apakah nggak memungkinkan? Juga memungkinkan. Ya, tinggal nanti teman-teman testing, bikin website, lalu diiklanin di kata kunci yang ditarget ya. Bisa ditambah kata kota, bisa ditambah kata produsen dan sebagainya di sini. Lalu yang cocok dijual di Facebook dan Instagram, teman-teman bisa gunakan Meta Ads Library ya, atau perpustakaan Meta. Karena Facebook dan Instagram itu adalah perusahaannya Meta. Nah, di sini teman-teman cukup klik yang paling atas, namanya App Library, kemudian di kategori iklan ini pilih semua iklan. Nah, lalu di sini searching tadi kerupuk pare, ada nggak yang iklan di sini? Nah, kalau nggak ada, kemungkinan belum tentu cocok di sini, tapi tetap nggak ada salahnya untuk dicoba. Kemudian tadi ngambak misal. Nah, kita cari apa, ada nggak pupuk gitu ya. Nah, mungkin ini pakainya istilahnya dorok-dok ya. Nah, kemudian kita bisa lihat semakin ke bawah, semakin iklannya berjalan lama, misal ini dari 3 Desember sampai sekarang masih aktif, kemungkinan iklannya masih menghasilkan ya. Jadi kalau kompetitor kita udah lama iklan di Google, di Facebook, tandanya ada kemungkinan gitu. Jadi ini kayak semacam shortcut ya Mas Weli ya? Ya betul. Jadi nggak perlu teman-teman nebak gitu kan. Betul, Nebak-nebak, betul. ini cocoknya dijual di mana. Dulu kan saya nebak-nebak, akhirnya belajarnya macam-macam. Ketika teman-teman udah tahu cocoknya di mana, teman-teman bisa membuat skala prioritas. Oh, saya belajarnya marketplace dulu. Oh, saya belajarnya Facebook dulu, Google dulu. Kan kita harus segera mendapatkan penjualan karena branding itu akan berjalan ketika kita juga mengalami penjualan. Jadi ada branding sebelum jualan dan branding ketika terjadi transaksi dan sesudah transaksi gitu kan. Nah, di sini Betul, betul. teman-teman bisa memilih platform mana yang prioritas untuk dipelajari dan dijalankan supaya biaya iklannya nanti tidak sia-sia gitu. Nah, di sini nanti kelihatan Facebook dan Instagram berarti jalan di dua platform. Nah, lalu yang cocok dijual di TikTok juga cukup sama gitu. Namanya ini TikTok Ads Library. Oke. Nah, nanti di sini ada Ads Library juga itu diklik ya. Kemudian teman-teman nah tinggal searching aja nama nama iklannya ya misalnya. Oh, yang ini yang Top Ads Library. Nah, yang ini yang Top Ads High Performing. Nah, tinggal di sini apa tadi? Rambak. Ada nggak yang jual rambak di sini? Kayaknya belum ada ya rambak di TikTok ya Mas Weli ya. Ya, nanti kita cari sampai bawah-bawah. Kalau nggak ada ya berarti belum. Tapi nggak ada salahnya untuk dicoba. Mungkin memang belum ada kompetitor yang mencoba di situ. Gitu.
Itu teman-teman. Nah, nanti kalau kita pakai banyak platform, ya bagaimana cara membedakannya? Ya kita harus punya shortcut-shortcut ya, shortcut tadi. Shortcut-shortcut, misal kayak gini, nanti bisa menggunakan website, bisa menggunakan tombol. Kalau ada yang masuk dari Instagram, oh berarti kata-katanya kalau masuk ke website, saya mau pesan. Dari Facebook, saya mau order. Nah, nanti bisa dibeda-bedain. Ya, ini yang termasuk cara yang irit daripada teman-teman punya banyak nomor. Nah, dengan satu nomor bisa men-tracking ini ya. Di kantor Oh, saya aja, ini saya kantornya di Jogja, di dekat Jogokaryan. Ini kita men-tracking sampai 24 sampai 27 tombol gitu ya. Sampai CS-nya itu kalau ada orang masuk harus ngecek ini dari mana gitu. Ya, karena kita ngiklannya memang di banyak tempat gitu. wah, ini keren banget nih Mas, dapat template ya nih Mas ya. Ini buat Iya, orang-orang, buat teman-teman yang masih hadir sampai akhir acara ya Mas ya. ya bisa Oke. dapat PowerPoint workshop saya ini workshop. Siap, siap. Nanti ada komposisi tim, ada eh, bangun brand, ada cara jualan di YouTube, di Facebook. Kemudian kalau bisnis kan sebenarnya cuma kayak gini sih, saya bikin petanya ya cuma gini aja. Mau bisnis bakso, mau bisnis online, offline, bedanya cuma di operasional. Kalau offline ya operasionalnya masak, disajikan ke pembeli. Kalau online ya packing, kirim gitu saja gitu. Selebihnya ya sama gitu. Paling penting ya empat teratas ini sebenarnya karena fondasinya kita dipilih karena tadi kita punya keunggulan atau keunikan gitu. Karena kalau tidak punya branding tadi atau keunikan dibanding kompetitor di mata pasar, maka pasti akan dibanding-bandingke ya mesti kalah kalau murah-murahan ya gitu ya. Ini bukan Farel ya, maaf teman-teman ya. Gitu. Ya nanti dibaca-baca aja ya, kan nggak jelasin semuanya langsung. Saya akan fokus langsung di marketplace ya. Yang penting teman-teman udah bisa bedain bedanya marketplace dengan yang lain apa, cara ngecek yang cocok di mana. Ya tinggal nanti bagaimana biar bisa menang tadi jalan-jalan ke kompetitor. Kita udah tahu penjualan per bulannya bagaimana, tinggal klik terlaris sudah langsung terbuka lebar gitu. Nanti Nah, itu kalau tadi tuh ada yang ya tanya juga, Mas, bagaimana cara tahu jumlah penjualannya? Mbak Tika Adelia, lihatnya gimana Mas biar bisa lihat penjualan per bulan kompetitor? Nah, di sini nih Mbak penjelasannya nih. Ya, nanti makanya saya ulang ke sini gitu kan. Jadi cukup searching nama produknya, kemudian klik terlaris di sini sudah langsung penjualan per bulan dan dikirim dari kota mana. Ya, karena ini menentukan kita kalau jualan di kota saya, misal saya dari Yogyakarta, kita cukup centang dari Jogja bisa laris nggak gitu. Nah, kalau teman-teman yang dari Jogja aja penjualannya cuma 8, ya kita mau ini cuma 8 terjual per bulan, 4, 33, mau 1.000 per bulan belum tentu bisa. Karena yang lain aja di harga 20.000 cuma laku 33 terjual per bulan. Ya, jadi makanya di beberapa bisnis tertentu nanti di PowerPoint saya ini saya jelasin bahwa nggak semua nggak semua toko itu bisa dikirim dari kota kita sekarang. Contoh, saya kemarin ngajar di Trenggalek, naik motor gitu saya mas touring, ya, hasilnya Madiun gitu kan. Saya lewat Ponorogo, Balong, Trenggalek, Tulungagung, saya ngajar di Tulungagung. Dia tokonya di Surabaya gudangnya. Saya tanya, orderan paling banyak dari mana? Dari Jawa Timur aja. Jadi kalau saya ngajar di Jawa Timur, dan tokonya diletakkan di Jawa Timur, rata-rata orderannya dari Jawa Timur. Ya, kemudian begitu pula di Jogja sama Jawa Tengah. Kalau saya ngajar di Jogja Jawa Tengah, kata-kata orderan itu dari Jogja atau Jawa Tengah yang paling banyak. Nah, itu disebabkan karena tadi sudut pandang pembeli, pembeli pengen beli yang dekat, pengen cepat sampai gitu. Walaupun secara ongkos kirim sudah disubsidi oleh marketplace, ya kayak gitu. Itu tadi. Kemudian dari sisi marketplace,
dia kan nggak pengen hanya toko-toko atau penjual yang ada di Jabodetabek saja yang top up saldo gitu. Dia juga pengen yang top up saldo iklan ya penjual-penjual di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian di Jogja, di Jawa Timur dan kota-kota lain dengan cara apa? Ada algoritma lokasi. Nah, makanya di sini ada warna warna biru. Ya, nanti saya jelasin bedanya hijau, biru sama kuning ya, bukan yang kemarin ya teman-teman ya. Oh ini biru Mas Willy pakai biru disangkut-sangkutin. Enggak ya. Bukan pendukung neko-neko gitu. Oke ya ini tadi sampai mana ya? Oke sampai ke Shopee lagi. Nah di sini ada algoritma lokasi pembelinya karena ini toko saya di Yogyakarta maka biasanya yang muncul juga kota-kota terdekat. Wah kan? Bukan ya Mas ya. Kemudian kalau kita cek di Tokopedia juga sama. Misal kita mau cari tambak. Nah, di sini yang muncul lokasi yang dekat dengan saya dulu, Gunung Kidul, Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi ada algoritma lokasi. Makanya nanti kalau teman-teman lihat kompetitornya ternyata nggak di kota yang sama, berarti perlu gudang di Jakarta. Makanya di sini di warna biru ini saya sarankan pakai gudang online supaya lebih dekat dengan pembeli yang ada di kotanya ya sehingga semakin cepat terkirim semakin cepat terjadi pesanan gitu. Kemudian bedanya biru, kuning sama hijau apa? Nah, hijau ini tugas branding, biru tugas marketing, kuning tugas selling ya. Apa sih branding, marketing dan selling gitu kan? Nah, kenapa nggak boleh salah satu aja di marketplace? Aku kan temanya brand hari ini ya, harusnya branding aja. Nggak, nah kan nggak bisa, tugasnya sendiri-sendiri dan harus main bareng. Nah, ibaratnya kalau ini tim sepak bola gitu kan, nah, ini ada powerpointnya sendiri, saya copy. Jadi kalau pemain sepak bola itu ada sebuah tim, ya jualan online itu seperti ini komposisinya. Nah, komposisinya seperti ini teman-teman. Ya, kalau teman-teman yang suka main bola atau pernah ngerti sepak bola pasti paham gitu ya. Ini mau bukan 4-4-2 gitu ya. Formasinya atau 4-3-3 bukan ya. Jadi dalam tim toko online itu saya sebut ada pemain tengah namanya marketing, kemudian ada striker atau tukang ngegolin itu namanya selling, kemudian tim left operator, kemudian ada back itu namanya branding, kemudian ada produksi, layanan, operasional itu juga masuknya saya sebut di bagian pertahanan gitu kan. Nah, terus eh, ini harus kerja sama bareng. Soalnya kalau nggak saya jelasin kayak gini, saya sebagai agensi marketing itu sering eh, kalau omset turun ya nggak cuma agensi ya. Di setiap perusahaan tuh kalau omset turun tuh yang salah pasti orang orang siapa Mas? Kalau omset turun perusahaan yang paling salah berdosa itu orang apa? Coba teman-teman chat yang disidang sama bos ya. Salesnya kah? Atau marketing? Branding, marketing, selling, packing, apa produksi atau apa? Coba komen. Coba teman-teman komen. Nih ada Yang yang jawab marketing, ada yang jawab sales, ada yang jawab dua-duanya Mas. oke. Ada selling, get. Ada yang lain, branding paling bagus nih berarti alhamdulillah gitu. Nggak ada yang nyalain branding ya. Cuma marketing, selling gitu. Oke. Nah, jawabannya ya kalau saya seringnya paling yang disalahin adalah marketing ya. Ya, kalau keuangan kan tinggal nanti efisiensi gitu. Kalau biasanya omset turun tuh pasti marketing dulu yang dipanggil. Ya, sebenarnya ini satu divisi, branding, marketing, selling itu sebenarnya
satu divisi gitu, komersial gitu kan. Roda bisnis kan ada empat, penjualan, eh, keuangan, SDM, dan operasional gitu kan. Tim ya, saya nyebutnya bukan SDM tim. Nah, biasanya komersial ini punya tugas masing-masing. Nah, kalau market teman-teman hanya mengandalkan marketing saja, pengunjung tokonya nanti banyak, tapi belum tentu beli karena nggak yakin brandingnya belum kuat, belum pernah ada yang pakai produknya gitu kan. Kemudian kalau nggak pakai selling, marketing doang, orang nunda-nunda pembelian gitu. Kemudian kalau branding aja, tokonya bagus, tapi nggak pakai marketing, nggak punya pengunjung, nggak pakai selling juga, orang nunda-nunda pembelian gitu. Kemudian kalau selling aja atau punya tim sales aja, nggak punya marketing, tokonya nggak punya pengunjung, nggak punya branding, tokonya berantakan. Ujung-ujungnya orang kalau senjatanya cuma selling, senjatanya adalah diskon, besok harga naik, besok nggak dijual lagi, besok nggak bikin workshop, nggak itu scarcity gitu kan, gitu. Kliennya pasti nakut-nakutin doang gitu orang sales. Pak ini besok harganya naik loh. Ah, itu orang selling. Atau bonusnya paling banyak. Ah, itu wis jurus selling gitu kan. Kalau jurus marketing ya yang penting datengin pengunjung banyak-banyak. Nah, makanya sebenarnya karena marketing itu pemain tengah, dialah pengatur ritme lapangan. Kapan ngegas, kapan ngerem. Nah, sebagai marketing itu yang perlu dia mainkan adalah keran-keran tadi. Oh, buka marketplace, iklanin, ada 5 iklan. 5 iklan kurang tambah dari Facebook, tambah dari Google, tambah dari YouTube, dari TikTok gitu. Marketing itu hanya buka keran pengunjung. Sedangkan branding yang nata tokonya, nata ruangan host live-nya, ya kemudian ada orang R&D produksi yang bikin produk sesuai market. Nah, orang selling yang ada di ujung tombak, ketika pengunjung udah masuk ke toko kita di marketplace, jangan sampai nanti teman-teman dibiarin begitu aja. Tetap perlu di tetap perlu disapa lagi karena banyak yang nunda pembelian. Nah, contohnya kayak gini. Ini ada omset salah satu toko yang saya pegang, teman-teman. Kecil ya gitu ya, ratusan lah gitu ya. Saya nggak nyebutin yang miliar nanti kaget soalnya paling besar kami pegang 5,7 miliar, iklannya 1,7 miliar, nanti nggak kebayang 1,7 miliar tuh duitnya kayak apa gitu ya, cuma angka doang sih, 1,7 M gitu doang, itu bisa ditulis sendiri. Nah kalau ini sebenarnya omsetnya bisa 5,5 miliar, tapi karena permasalahannya banyak numpuk di keranjang belanja ya. Di sini keranjang belanjanya 18.724 gitu kan. Nah, kenapa numpuk? Nah, kalau numpuk kayak gini yang salah branding, marketing atau selling? Coba. Kak, yang kerjanya kurang jos ini yang mana ini? Ya, ini produknya winning harga 300 sampai 600. Ini bagian CS-nya nih kayaknya kurang closing ini, Mas. Ya, tuh. Kalau brandingnya bagus, follower TikToknya jutaan. Saya nggak sebut brandnya tapi saya pegang yang gede-gede soalnya. Brandingnya kurang bagus apa? Follower TikToknya jutaan. Ya, 2 juta ke atas lah saya sebut angka wes gitu. Ya, ya. Nah, selling ya kalau udah di sini, nah tugas marketing itu sampai di pengunjung sini sebenarnya cukup sampai pengunjung. Nah, sampai di sini orang setelah mengunjungi jadi beli, kemudian jadi ini masuk keranjang, dimasuk invoice ini beneran belanja itu karena selling. Nah, seringnya orang-orang jualan di marketplace itu nunggu ditanya gitu. Terus setelah nanya nggak ditanya ulang. Padahal jualan di marketplace chattingnya itu juga perlu di eh, follow up ulang seperti jualan di WhatsApp dengan cara dikasih voucher, dikasih bonus, pas live diajak nonton live biar dapat diskon sampai 40.000 ya 5 yang Shopee kalau pas jam live yang rekomendasi. Seperti itu ya. Jadi ini permasalahannya ada di eh, sellingnya. Iklannya bagus. Ya, 19 juta dapat 147 juta gitu kan. Bagus iklannya. Cuma omset kok nggak 5,5 miliar.
Padahal tadi tuh 18.724 dikurangi 1.200 dikurangi eh, dikurangi 1.100 itu sekitar 17.000. Kalau harga produknya 300.000 itu nanti bisa saya kalikan 300.000 yang paling murah aja itu 5,5 miliar. Itu adalah omset yang tertunda gitu. Nah, Potensi omset ya Mas ya. masih omset yang tertunda gitu. Belum biaya Oke. admin dan kawan-kawan gitu ya. Biaya adminnya kan 8,5 gitu. Kalau nggak pakai gratis ongkir ekstra dan cashback ekstra gitu. Ya belum biaya PPN karena ini Shopee Mall gitu kan. Ada PPN gitu. Tapi kalau marginnya lebar, brandingnya kuat ya bisa marginnya juga lumayan gitu ya. Dengan omset dengan biaya iklan hanya 20 juta teman-teman. Kurang sedikit Ini gitu. ini dashboardnya Facebook ya Mas ya? Ya, Dashboardnya Facebook ini bisnis bukan? dashboard Shopee, Mas. Iklan di Shopee. Oh Shopee. Oke. Keren keren. Ya, cash line mirip. Mas Welly ini Ya. waktunya sudah habis ternyata Mas. Oke. Ya, Padahal seru satu. banget ya materinya ya. Ini Ya, materi nanti tentang siap-siap, tiga, Mas. tiga komponen yang harus bersatu ya Mas, branding, marketing, dan selling itu nggak bisa Betul. dipisahkan ya Mas ya. Betul. Nggak boleh saling Oh, menyalahkan karena tugasnya dari banyak. teman-teman ini, barangkali Nah, ada, oh bisa minta PT-nya Mas, nanti di akhir acara ya, akan nonton di-sharing sampai sama Mas akhir. ya Mas ya. Nah, makanya teman-teman di sini langsung isi ini kolom di kolom chat itu nanti ada absen, monggo langsung diisi, langsung diisikan ya teman-teman. Di chat itu nanti ada absensi, monggo langsung diisi. Oke, yang sudah absen, oke mantap. Oke, ini barangkali Mas ada yang mau nanya nih Mas terkait tentang materinya Mas Welly yang oke banget ya. Tapi tadi saya kerasa banget tuh Mas daging. Jadi shortcutnya ya kan, cara kita untuk bisa kita cocoknya di mana, langsung aja ternyata ya Mas ya, cari produk terlaris ya kan, cari Ya, di nya entah di Shopee atau di Tokopedia atau di Google, kurang lebih metodenya mirip tadi ya Mas ya. betul. Oke oke, lanjut lagi, kita langsung ada yang mau nanya nih. Oh lanjut Mas sampai jam 10. Oh, atau nanti Mas Welly kita undang aja ya di mini stage kita di GWU, mau Mas? Tapi cuma bisa siang, Mas. Maksudnya Sabtu siang gitu. Soalnya ada kita ada rapat yayasan paginya, Sabtu pagi. Oke, Mas Ardi, nanti Mas Welly bisa dimasukkan itu Mas di mini stage ya kan. Kita ada materi lanjutan dari webinar malam hari ini. Oke teman-teman, monggo silakan yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat, silakan diketik nama dan pertanyaannya. Oke. Ini keren banget nih. Dan materi ini juga sebenarnya diajarin Mas nanti di OYC. Memang secara teknikal ini keren gitu kan. Nanti ada yang namanya 7 jurus banjir order. Salah satunya materinya nanti ini. Gitu. Nah, makanya teman-teman yang mau belajar di one year coaching jangan lupa untuk datang di GWU 10 yang ada di Jogja pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2024. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan dari Mbak Tika Adelia. Mas, bagaimana caranya live Shopee banyak yang nonton dan check out tentunya? Oh iya tadi ya Mas ya, banyak yang nonton, pengunjung banyak, terus nyantol di keranjang. Maksudnya sekalian check out gitu ya. Ini check out itu udah termasuk beli berarti ya Mbak Tika ya? Oke. Itu Mas pertanyaannya Mas. Oke. Jadi kalau numpuk di keranjang belanja itu banyak banyak faktor ya. Kita yang pertama harus mengerti faktor tren. Nah, tadi yang belum saya jelaskan adalah Google Trend ya. Jadi kita Oke. itu sedang low season atau peak season gitu kan. Bisnisnya kita harus tahu nih selama 1 tahun kita tuh low season dan peak seasonnya kapan. Ya, bukan peak season ya. Jualannya tadi apa ya Mas ya? Aku misal Kalau Mbak Tika tadi produknya minuman jus, jus nyegerin, jus buah. buah gitu ya. Minuman buah. Oke. Nah, dalam 1 tahun terakhir itu minuman buah ini menurut data Google Trend ya,
nggak tahu nanti realita pasarnya. Paling rendah adalah April 16 sampai 22, berarti akhir akhir bulan Puasa nggak sih? puasa, Oh, ya kan? pas puasa, Ya, betul Mas. betul. Ini kalau kita pengen tahu bisnis kita itu trennya lagi naik atau turun, kita bisa menggunakan Google Trend ini. Ya. Nah, terus berarti low seasonnya adalah di bulan akhir bulan puasa, peak seasonnya adalah di bulan Oktober lah sama November. Nah, nggak tahu ini eventnya apa. Terus kalau pengen tahu ini bisnis selama 5 tahun bagus atau enggak ya, teman-teman bisa cari selama lima years terakhir ya, kayak misal sepeda lipat gitu kan. Ini masih bagus nggak sih bisnis ini? Nah, ternyata paling puncak hanya ketika di pandemi. Ya, yang pertama faktor dari sisi tren. Yang kedua, eh, kita juga harus punya data ya, daya. Cuma kalau jus kayaknya belum masuk di sini. Kalau produk-produk lain, teman-teman bisa gunakan data seperti ini. Komponen-komponen KHL, misal orang dalam 1 bulan tuh beli beras 10 kilo. Ini data tahun lama ya ini ya. 2000 beli gula pasir berapa. Nah, dari situ nanti kelihatan pasar kita tuh besarnya seberapa besar gitu. Ya, jadi orang beli celana dalam 1 tahun itu 6 gitu. Nah, kayak gitu. Itu untuk besar pasarnya. Nah, selanjutnya tadi ketika dari sisi pasar dulu ya, karena kan real customer setelah nggak ada subsidi-subsidi dari TikTok dan kawan-kawan, kita berkumpul dengan pembeli yang beneran beli itu adalah benar-benar butuh gitu ya. Bukan karena impulsif. Impulsif itu karena promo ya. Terus kemudian penonton live itu sebenarnya orang-orang yang slow. Orang-orang yang slow, mohon maaf ini nggak semuanya, tapi kemungkinan secara daya beli nggak tinggi gitu loh. Ya, orang-orang yang kaya beneran itu tidak perlu nunggu promo untuk beli iPhone, gitu ya. Contohnya, nggak perlu nunggu promo untuk beli barang. Butuh duit ya butuh barang tinggal bayar aja, nggak perlu nunggu promo. Nah, ketika TikTok nggak promo lagi, Shopee promo dikurangi, muncullah real customer yang benar-benar beli karena butuh dan mempunyai daya beli. Nah, disitulah tadi branding marketing sellingnya jalan secara normal. Ya, aku kalau nggak punya duit, ya nggak beli. Nah, disitulah terjadinya penumpukan keranjang belanja. Ya, nah disitulah perlu teknik selling tadi yang saya sebut follow up, chatting, broadcast. Ya, jadi kita harus punya yang namanya pricing strategi, harus punya eh, produk margin generator, traffic generator. Itu maksudnya di pricing ya. Dia ada produk-produk ya buat teman-teman yang belum atau masih agak macet nih tokonya perlu produk-produk pancingan. Itu saya sebut produk traffic, rating, dan branding. Jadi tugasnya untuk yang penting ada rating, ada testimoni, terus dia ya marginnya kecil. Nah kita jualannya di margin yang besar. Nah terus penumpukan tadi terjadi ya karena kita nggak punya pricing strategi untuk di tanggal kembar, di tanggal gajian, kemudian terjadinya transaksi itu karena 3 faktor gitu ya. Daya beli, promo marketplace, dan promo penjual. Nah, ketemunya antara 3 ini. Ya, duitnya pembeli, promonya marketplace yaitu di jam 12.00 sampai 14.00 ketika live dan di Shopee Video jam 20.00 sampai 24.00. Ini yang diskonnya paling gede setiap hari. Plus ditambah tanggal kembar dan tanggal gajian. Nah, tanggal gajian. Nah, tugas kita adalah broadcast. Yang pertama broadcast otomatis. Jadi di Shopee itu ada fitur broadcast ya. Coba saya cari toko yang ada broadcastnya. Sebentar. Tapi hmm, Oke, Mas Weli sambil nyari, berarti tadi kita tentukan dulu, selain kita punya winning product, juga kita harus lihat waktu dulu ya ya Mas ya, di Google Trend tadi salah betul. satunya. Betul. Terus Nah, juga menentukan pricing, strategi menentukan harga.
nggak apa-apa marginnya tipis, yang penting orang datang dulu ya kan untuk mengundang traffic ya Mas ya. Betul, betul. Nah, oke. Yes. Ini Nah, saya mau ilmu lihat pintu daging banget podcast. nih. Mm-mm. Eh, ini mohon maaf langsung tiba-tiba gelap, mati listrik, nggak kuat AC-nya nyala dua. Nah, nah ini saya. Nah, jadi di Shopee itu nanti ada broadcast yang perlu kita kirim rutin. Kalau terlalu sering broadcast apa enggak jadi ini Mas, kayak spam gitu nantinya Mas? Nah, ada jam-jamnya nanti Mas broadcast itu. Belum. Nah, nanti tampilannya kayak gini nih, ada broadcast ke pengikut, pengingat pembelian, dan update produk terbaru, dan pengingat penilaian. Nah, yang perlu rutin dikirim adalah pengingat pembelian ini kan seminggu sekali jatahnya. Nah, paling bagus tuh kita harus mencatat kapan terjadinya transaksi di toko kita, di jam berapa. Jadi, ketika broadcast harus ketika orang lagi masuk di aplikasi Shopee kita, gitu. Seperti itu. Oke. Itu yang broadcast otomatis. Nah, broadcast otomatis ini yang maksudnya pakai bawaan Shopee itu hanya bisa menjangkau pembeli yang memasukkan keranjang belanja tetapi belum pernah chatting. Kelemahannya di situ. Ketika udah pernah chatting, dia harus di broadcast manual, disapa, mau kirim kapan, kasih voucher itu untuk mengkonversi pembeli yang numpuk di keranjang belanja. Kemudian nanti di data bisnis saya harus dilihat yang numpuk di keranjang belanja itu produk apa aja. Gitu. Oke. Berarti ini CS-nya harus aktif ya Mas ya. Betul. Oke. Makanya tugasnya itu aslinya banyak tim sales Mas. Data campaign, cari KOL, affiliate, kayak gitu. Nah, cuma Oke, kan oke. orang kadang-kadang mikirnya cuma tinggal nunggu jawab kabul gitu kan. Ya akhirnya numpuk keranjang belanja aja. Oke, siap. Ini Seperti ada itu. pertanyaan Nah, berikutnya Mas. boleh, boleh. Bentar. Mas, saya izin nyalain listrik bentar ya. Maksudnya ini benar-benar Boleh, mati. boleh, Nanti boleh. lama-lama habis baterai soalnya. Boleh, boleh. Oke, jadi tadi sedikit saya simpulkan bahwa bagaimana cara untuk ya mengundang traffic tadi selain kita punya winning produk gitu kan, produk kita oke, juga kita harus lihat tadi timingnya. Kapan peak seasonnya, kapan low seasonnya melalui Google Trend. Teman-teman bisa langsung ketik di Google, nanti cari aja trend trend ketik aja trend nanti masukkan nama produk kita dan di situ nanti ada waktunya kapan. Nah, selain itu juga tadi kita bisa lihat ini ya Mas ya, memanfaatkan fitur broadcast yang ada di Shopee tadi ya. Jadi CS-nya itu memang harus benar-benar aktif. Kita cari CS yang aktif kalau bisa dari kalau di talent mapping yang OYC pelajari itu ada sanguin gitu Mas. Jadi orang-orang yang aktif dan suka berkomunikasi sama orang. Nah, itulah yang cocok buat CS. Jangan CS yang pendiam dan pragmatis. Saya pendiam Mas ini Mas, soalnya Oh, ahlinya oh, Mas. oh Mas berarti pendiam tuh Mas. Saya pragmatis, introvert. Oh Gak, Mas ya luar biasa ya. iya. Effortnya bisa berbicara nih kayak begini nih Mas nih luar Iya. biasa Mas, ya. Oke. Nah ini ada lagi pertanyaan nih Mas Weli. Ini dari Nova Lamongan. Mas, efektivitas iklan yang baik berapa persen gitu? Wah, itu pakai kalkulator lagi gitu loh. Ngitungnya. Hmm. Saya punya kalkulator khusus yang bisa berubah-ubah sesuai itu nggak bisa disamakan karena modal tiap produk itu berbeda-beda gitu. Ya, Oke. ya itu harus teman-teman harus bikin kalkulator atau rumus sendiri karena kan ada HPP kita berbeda, biaya admin kita berbeda, biaya packing kita beda. Ya, nah di sini saya Dan menggunakan kalkulator
seperti ini gitu ya. Jadi saya bikin celana di Bandung Maklon itu 75.000 ya. Itu saya jual HPP-nya ditambah biaya admin saya genepin 85.000 gitu kan. Saya genepin ini 82.500. Nah, ini saya jual 150.000 gitu kan. Nah, nanti di sini berubah sendiri. Nah, kalau efektivitas iklan saya 3 gitu kan. Biaya iklan saya berarti 50.000. Saya untung 85.000. Ya, misal saya jual 100.000, modal saya 85.000, saya untungnya 33.000 gitu. Berarti efektivitas iklan saya minimal adalah sekian gitu kan. Nah, ini harus bikin sendiri, nggak bisa angka saya dengan angka teman-teman itu sama. Cuma rata-rata kami di banyak online shop yang pernah kami jalan bersama kami ataupun kita masih dampingi, masih menggunakan ROAS di 15 sampai 20% kalau pakai persen. Kalau efektivitas iklan ya pakainya 4 atau 5 gitu. Masih di 4 atau 5 yang saya anggap aman angkanya daripada 2 atau 3 itu sudah mepet gitu. Jadi harus ini tadi salah ini 8 modalnya kan 85.000. Nah, ini kalau modal 85.000 jual 100.000, efektivitas iklan 6 aja masih masih boncos. Berarti jualnya ya nggak bisa seratus Ini ribu cuma ada ranking-rankingnya ya berarti ya Mas ya? Dikasih ranking ya? ya ya ini cuma kalau dalam bentuk persen ini, kalau dalam bentuk angka ini gitu. Wah, ini dapurnya nih Mas, nih keren banget di malam ini nih. Dapur Makasih banget yang rasio nanya. saya buka habis Mas. Rasio sudah saya buka. Saya APP bikin celana sirwal 75.000 di supplier saya di Bandung gitu. Oke Mas Welly, ayo ngisi di mini stage GWU ya Mas ya, fix ya Iya, Mas ya. insya Allah Mas. Oke, Itu. mantap mantap. Berarti untuk Mas Nova dari Lamongan itu lihat lagi rasionya ya, gitu kan? Iya, Dan buat di Excel supaya nggak boncos efektivitasnya, gitu kan? Dan tiap-tiap produk itu tentunya memiliki efektivitas yang berbeda ya, Mas ya. Tergantung betul. dari marginnya, nutup atau enggak. Oke, pertanyaan berikutnya. Mas, kalau kompetitor banting harga, apa yang bisa kita lakukan? Apa kita ikut harga pasar juga? Kalau kompetitor banting harga, apakah kita perlu banting tulang, Mas? Nah, kita perlu kejaga sebagai kuda dicambuk dan enggak. Jadi ini tiap bisnis nggak bisa sama jawabannya. Saya kan tadi kita perlu Betul. jalan-jalan ke kompetitor nyatetin bintang 1, 2, 3 itu kan tadi kita mengetahui bahwa pasar itu ada yang tidak terlayani secara maksimal. Kalau kita nggak bisa perang produk, kita masih bisa di perang pelayanan gitu ya. Ini contohnya, misal produk yang sering dikeluhin itu adalah herbal gitu ya. Herbal kan perang harga mas susah gitu kan. Kita masih bisa mempunyai value nilai lebih di bukan pada produknya tapi pada eh, pelayanannya. Contohnya kayak gini, tapi saya udah nggak jual ya. Jadi saya dulu itu produknya adalah menghamilkan para istri, Mas, itu Mas. Alias program hamil ya. Jadi menghamilkan ya, bukan menghamil gitu ya. Nanti diplesetin sama netizen. Nah, waktu itu saya nggak ada penjualan sama sekali di marketplace. Kompetitor juga ada yang jual lebih murah, tapi saya kasih nilai lebih, yaitu free konsultasi pendampingan, selain bonus-bonus produk, gitu. Ya, kemudian satu botol ini kan 10 hari, gitu kan. Saya bikin paket-paket. Nah, buat teman-teman yang jualan produk solusi, biar nggak perang harga di sisi produk, semua ngeklaim paling berkhasiat. Padahal aslinya orang itu butuh didampingi ya. Ini saya nemuin ini 6 bulan, teman-teman langsung dengar kayak gini. Saya riset dapat konsultasi pendampingan tuh dalam waktu 6 bulan. Nah, setelah ketemu ini penjualannya bisa sampai 5.000-an botol ya, 5.000 atau 6.000 sekian pokoknya. 3.300 paket berarti 6.600 botol. Itu berawal cuma dari ngambil 6 pasang, berarti cuma ngambil 6 botol, 12 botol kayak gitu. Tapi bisa total di Shopee sebelum brandnya udah nggak ada, itu 6.600 botol dengan cara seperti ini. Jadi banyak produk-produk yang kita
tambah nilai lebih dari sisi itu. Ya, karena kami jalan-jalan ke kompetitor gitu ya di Shopee, kemudian di iklan itu rata-rata mereka ya jual putus. Padahal orang repeat order di dunia produk solusi itu adalah butuh konsultasi pendampingan ya, butuh curhat gitu, butuh dihitungkan masa subur. Ya walaupun tim saya bujang tapi pada pinter-pinter gitu kan menghitung gitu. Nah ya, makanya nanti tergantung produknya. Yang penting tadi dicatetin bintang 1, 2, 3, kemudian oh berarti ada celah-celah yang bisa kita masukin, termasuk misal teman-teman jualannya restoran atau makanan bisa aja ke Google Map, kemudian dicari, teman-teman cari rating bintang 1, 2, 3-nya, teman-teman catat, misal takoyaki atau mie ramen lah gitu ya, pengen bikin mie ramen yang beda gitu. Coba Mie takoyaki, ramen. Mas. Hah? Takoyaki. Coba takoyaki. Ya, yang ada yang pedangnya takoyaki. Produkku itu, Mas. Oh iya iya iya. Kok nggak sengaja saya malah kasih contoh. Ya, nah di sini nanti kita cek ya ulasan bintang 1, 2, 3-nya apa. Ini cara yang nggak perlu repot wawancara. Wow, berarti kayak gini terlalu keras, orderan lama. Berarti kita catat ada pen di customer nih. Ya, berarti orang pengennya tempatnya yang lumayan tenang, orderannya cepet. Ya, kemudian dicatat lagi pelayanan tidak ramah, dikritik tidak mau gitu ya. Ya kita catetin tuh Mas. Kemudian kita ranking berapa banyak komplain tentang ini, berapa banyak komplain tentang ini, berapa banyak komplain tentang ini. Nah kita rating. Kemudian kita bisa nggak nutup itu gitu loh. Ini kan cara tanpa kita wawancara customer. Nggak kan ada cara lain kita wawancara langsung orang-orang yang punya minat terhadap produk kayak gini. Nah kalau saya biasanya karena orangnya tadi introvert, pragmatis, ketemu orang tuh aslinya kalau nggak kenal itu perlu penyesuaian sedikit gitu ya. Walaupun udah ngajar dari 2013 saya udah ngajar kayak gini Mas. Cuma ya tetap kalau orang nggak kenal saya perlu penyesuaian sedikit. Nah itu saya pakai cara gini dulu. Nah ketemunya tadi di banner ditulis ini, kemudian di konten-konten harus ngomong kayak gini, itu dari hasil survei riset analisa Google Map kompetitor Kompetitor ataupun ya. ya marketplace ya. Nanti tinggal kita pilihin kita mau ngambil di sini. Nah, sehingga kita bisa ngomong nih ke calon pembeli, aku memang lebih mahal, tapi kalau di aku itu gini 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 itu tadi udah masuk ke branding itu kan adalah yang titik-titik gitu kan. Jadi takoyaki yang titik-titik gitu kan. Gitu kan. Udah makin spesifik gitu. Kalau takoyaki doang ya akhirnya nggak ada bedanya toh. Nah, takoyaki yang toppingnya paling banyak itu atau yang buka paling pagi misal kayak gitu. Kalau ayam ada kan salah satu ayam kriuk itu value-nya adalah buka paling pagi. Kalau ada yang lebih pagi darinya jam 6 dia buka jam 5 di daerah itu. Ada Betul itu yang betul. main value-nya di waktu itu. Nah, itu nyainginnya juga nggak gampang itu. Jam sekian udah harus produksi, cari orangnya harus yang jauh biar nggak sering izin. Nah, Hmm. Dan ini daging banget Mas ya kan. Ini ya, shortcut loh. Kita belajar berapa lama gitu kan malam ini. Ini loh shortcutnya analisa kompetitor. iya, Luar iya. biasa. Dan ini sebenarnya ada juga Mas di salah satu materi OYC di 7 jurus banjir order. Salah satunya adalah analisa kompetitor Mas. Betul. Kita akan menganalisis 5 kelebihan dan 5 kekurangannya gitu kan. Nah salah satunya Iya, gini juga. Jadi apa yang menjadi kekurangan lawan itu yang akan menjadi kelebihan kita nantinya ya kan. Kita tutupin ya Mas ya. betul, betul. Oke, nih ada pertanyaan lagi nih Mas. Ini seru banget ya. Ini setting iklan Mas. Hmm. Caranya ini untuk meningkatkan kunjungan di Shopee dengan iklan bagaimana ya tipsnya? Sudah setting iklan banyak produk tapi kunjungan belum naik signifikan gitu Mas. Ini yang salah iklannya atau produknya nih Mas? Nah, itu agak susah kalau nggak ngerti tokonya sama nggak ngerti iklannya ya. Kalau Ini tokonya saya yang dulu ya. pertama, ya kayak harus ngerti tokonya kan biasanya iklan nggak bagus itu kalau fashion ukurannya nggak lengkap. Biasanya tinggal S sama XL. Padahal base ukuran paling bagus tuh M sama L gitu kan. Hmm. Tantangannya kalau fashion itu, kalau herbal tadi
mereknya masih baru, belum ada yang nge-review di YouTube, di TikTok dan kawan-kawan. Itu kalau produk-produk solusi seperti healthcare, kemudian skincare itu faktornya itu biasanya. Kalau produk-produk unik ya tinggal itu unik itu contohnya pertukangan-pertukangan itu mereknya itu sudah familiar atau tidak gitu. Biasanya kalau sesama merek, jadi tiap produk tuh beda-beda. Cuma settingan dasar Ini saya produknya, hmm, hmm, settingan, halo? ya, ini produknya plakat Mas, plakat. Oh, plakat akrilik. Nah, berarti Plakat. iklan yang pertama harus dijalanin di Shopee itu adalah iklan serupa. Iklan serupa ini sudah saya buktikan di banyak kategori produk paling menghasilkan. Nah, rumusnya iklan serupa itu adalah kalau saya pakai 15.000 per hari di awal. Kenapa 15.000? Supaya iklannya bisa jalan 24 jam. Jadi iklannya supaya jalan 24 jam, Mas. Nah, saya buka dashboard. Ini tapi dashboard, bukan dashboard klien, dashboard. Nggak ada isinya sih. Nah, ini saya selalu pakai settingan ini untuk iklan. Nah, nanti yang perlu kita amati adalah dengan 15.000 per hari, setiap hari, iklan kita itu jalan 24 jam atau tidak. Jadi grafiknya nanti kayak gimana. Misal 15.000 cuma berhenti sampai jam 3, berarti perlu ditambah lagi biar sampai malam. Kenapa iklan harus sampai malam? Karena ada beberapa pembeli, ya target market tertentu itu yang belanjanya di jam malam. Nah, makanya iklan harus jalan di awal jam malam dulu. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi grafik ini kita baca, kemudian kita lihat biaya iklan. Nah, biaya iklan sama ini 150 sama 15.000. Nah, settingan di bawah ini nggak saya ganti-ganti, kecuali udah ada transaksi pembelian lebih banyak di mana. Nah, tugasnya iklan serupa kan muncul di bawah halaman produk kompetitor dan juga di halaman utama Shopee untuk mengejar orang yang punya minat terhadap produk kita dan dia pernah ngeklik produk kita juga gitu. Nah, kalau iklan pencarian produk dia kan berdasarkan searching. Nah, saya pakainya 50.000 sampai 80.000 per hari. Nah, itu untuk apa? Untuk supaya tadi tugas iklan yang pertama jalan 24 jam. Yang kedua, tadi untuk kata kuncinya kita pakai kata kunci yang paling mendekati, yaitu kata kunci misal plakat akrilik, misalnya kita cari plakat akrilik. Nah, kita pasang ini. Ya, pasang berapa? 200 per klik, jangan 12.000. Ya, jangan dua. Nah, dari sini nanti kalau kita jalankan iklan, kemudian kita udah jalan, nanti ada data yang bisa kita baca ya. Kita baca. Nanti hasilnya kayak gini, kolak. Nah, saya cari yang produknya. Nah, nanti kalau itu datanya kita download, nanti akan ada yang bisa dibaca. Nah ini keren banget sih Mas. Berarti iklan pun juga kita sebenarnya ini ya Mas ya, lihat juga kompetitor serupa ya. Bagaimana cara ngiklannya bisa tadi ya. Pelajari dulu untuk si kompetitornya ya. Oke. Bisa, bisa. Nah, ini lagi saya carikan yang Dan disarankan untuk tidak pasang harga tinggi dulu ya. Karena nah untuk itu tadi betul Mas, kalau dari sisi iklan, terus tadi harus punya produk penetrasi pasar. Saya, ini Nih, Mas, saya mau share screen sekali lagi. Jadi nanti kalau data Shopee itu sampai seperti ini, kita bisa tahu iklan kita target kemana, kemudian muncul di mana, ya, kemudian data yang Excel ini menghasilkan nanti ini kita bikin sendiri atau dari Shopee-nya nanti Mas? dari Shopee. Cuma supaya Oke. kayak gini ada caranya untuk merapikannya, karena kan
dirapiin dulu datanya baru bisa dibaca. Tuh. Oh, caranya nanti dikasih tahu saat di GWU aja ya Mas ya, di mini stage ya. Ya, nanti kan ya pada datang Nah, tuh. makanya teman-teman jangan lupa untuk datang di GWU. Nah, udah Mas Weli nanti di book mau tanggal 2 atau tanggal 3-nya Mas Weli. Nah, bisanya Sabtu karena Sabtu jam 1 sampai jam 5 karena maghrib nanti ada pengajian. Ada pengajian Oke, maghrib. Masya Allah ya, habis misi tetap pengajian yang utama ya Mas ya. Luar biasa Ya memang. sudah rutin soalnya panitianya nanti di anu saya. Oke. Nah, ini Mas Feli kita sesi tanya jawabnya sudah berakhir. Ada beberapa Ya, teman-teman yang nanya. Mohon maaf sekali kalau misalnya belum bisa dijawab gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti kita ada webinar berikutnya sama Mas Weli. Tapi insya Allah nanti Mas Weli kita undang untuk misi di mini stage di GWU Mas Weli ya. Teman-teman jangan lupa untuk hadir di GWU 10 pada tanggal 2 sampai 3 Maret di Sleman City Hall Yogyakarta. Karena apa? Karena nanti bakal banyak pemateri-pemateri yang keren ngisi di main stage dan di mini stage. Dan tak lupa juga nanti ada coaching kliniknya juga secara gratis. Manfaatkan kesempatan itu untuk bertemu pengusaha muslim se-Indonesia. Nah itu Mas, nanti pesertanya yang sudah hadir itu terdaftar di kita kurang lebih sudah ada 700, ditambah lagi nanti ada 700 undangan. Jadi kurang lebih nanti ada 1.500 orang yang datang. Insya Masya Allah. Allah. Mas Wali ini ada yang nanyain PPT-nya ini Mas, gimana Mas? Ya, aku nunggu Mas selesai dulu Masnya biar sampai akhir. Nanti kalau udah sampai akhir kan nggak melihat Iya, iya. Ini pesan-pesannya. benar-benar ditungguin Mas. Masya Allah materinya Iya, luar biasa keren banget Mas Wali. ya. Mas Wali, Udah saya selesai ucapkan belum Mas? Kalau udah aku tinggal kirim, mungkin tinggal klik enter aja ini gitu dari sudah tadi. selesai Mas. Kita Oh ya, ucapkan terima kasih buat Mas Weli. oke itu Materi Mas. banget. Nah, teman-teman bisa langsung download. Itu linknya sudah ada di kolom chat, ya kan? Monggo, silakan langsung di-download. Materi dagingnya shortcut bagaimana kita melakukan jalan pintas untuk sebuah bisnis ya Mas ya, untuk sebuah branding, marketing, dan selling. Oke. Saya ucapkan sekali lagi untuk Mas Weli, terima kasih banyak. Semoga materinya menjadi amal jariah, ya kan? Dan menjadi berkah nanti ilmunya ya Mas ya. Oke, burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kita tutup acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mas Welian Tanoyo atas materi yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Weli. Wassalamualaikum Jazakallah Mas warahmatullahi Feli. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya.